warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Zawa hari ini belajar fisika, yaitu masih materi yang sama, yaitu arus dan tegangan listrik searah atau disingkat dengan DC, direct current. Minggu lalu kita sudah bahas sekilas video yang sudah Ibu kirim. Hari ini Ibu akan memperjelas sekali lagi materi ini, yaitu materi khusus tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff sebenarnya ada dua macam. Hukum Kirchhoff ditemukan oleh si Kirchhoff sendiri. Yang pertama ada satu Kirchhoff, dan yang kedua ada hukum dua Kirchhoff. Kita beranjak dari hukum satu Kirchhoff dulu. Hukum satu Kirchhoff biasa dikenal dengan jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Maksudnya apa? Dalam suatu titik percabangan, jumlah arus yang masuk itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Untuk hukum satu Kirchhoff ini, dia membahas pada rangkaian terbuka seperti ini. Rangkaian terbuka, ada arus yang masuk, habis itu dibagi arusnya, apakah satu maupun dua. Intinya rangkaiannya terbuka, tidak tertutup. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh soalnya. Sesuai dengan bunyinya tadi, hukum satu Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar. Misal, ada satu rangkai terbuka seperti ini. I masuknya 10 ampere, keluarnya dibagi dua, ada I1, ada I2. 10 ampere, I1-nya belum diketahui. Ditanyakan kita berapa I1. Diberikan di sini I2-nya sebesar 6 ampere. Maka caranya adalah kita masukkan melalui rumus ini, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma I masuk tadi adalah sebesar 10 ampere. I keluar ada dua macam, I1 tambah I2. Udah, selanjutnya I1 belum diketahui, maka kita bawa ke sini. 10 kurang 6. Kurang 6 dari siapa? Kurang 6 punya I2. 10 kurang 6 sama dengan 4 ampere. Jadi, untuk membuktikan benar nggak arus yang keluar yang sebelah kanan sama nggak dengan arus yang masuk di sebelah kiri. Seperti ini, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuk 10 ampere, yang keluar ada 2. Dari hasil penyelesaian tadi, I1 4 ampere, I2 diketahui soal 6, 4 tambah 6 adalah 10. Maka terbukti bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuk sebesar 10 ampere, yang keluar juga harus 10 ampere. Itu adalah bunyi dari hukum satu Kirchhoff. Karena konsepnya itu ini harus sesuai dengan ini. Jumlah arus yang masuk pada suatu titik percabangan maka harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan itu juga. Itu contoh yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ya. Untuk contoh yang kedua masih tentang hukum satu Kirchhoff seperti ini. Ini diabaikan ya, papan tulisnya agak jelas sedikit. Kita lanjutkan contoh kedua. Ini ada 2 cabang arus yang masuk, maka yang keluar juga 2 cabang. Ini panahnya. Ini panah yang masuk 2, yang keluar juga 2. Diketahui di sini arus yang masuk 2 macam. Ada I1, ada I2. Yang keluar I3 dengan I4. Maka pertanyaan di sini sesuai dengan apa yang diketahui. Diketahui di sini I1 6 ampere, I2 3 ampere, I3 7 ampere, yang belum ada I4. Berapakah I4? Maka konsepnya sama dengan pertanyaan nomor 1 barusan. Tetap menggunakan hukum satu Kirchhoff, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuk perhatikan 2 arus, I1 ditambah dengan I2. Yang keluar juga ada 2, I3 dengan I4. Tinggal kita masukkan masing-masing sesuai dengan yang diketahui di soal. I1 6 ampere, I2 3 ampere, I3 diketahui juga sebesar 7 ampere, yang belum ada I4. Dijumlahkan seperti biasa, 6 tambah 3 9, 7 tetap, I4 diturunkan, maka I4 9 kurang 7 sama dengan 2 ampere. Untuk mencari I4, dapat I4-nya. Kita buktikan sekarang, betul nggak? Sama nggak? Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jelas ya? I masuk 6 dengan 3, yang keluar 7 dengan 2 yang baru saja dicari.
6 tambah 3 9, 7 tambah 2 juga 9. Terbukti sesuai dengan konsep hukum Kirchhoff. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ini sama ya, hampir sama soal nomor 1 dengan soal nomor 2. Intinya untuk satu Kirchhoff dia konsepnya itu pada rangkaian listrik pada cabang yang terbuka. Ini cabang terbuka, arus masuk harus sama dengan arus keluar. Mungkin seperti itu konsep hukum Kirchhoff. Anak ibu bisa memahami lebih lanjut. Nanti ibu akan memberikan soal yang bervariasi lagi lewat Google Classroom. Ini hanya bentuk contoh soal dasarnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan dengan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff seperti ini. Hukum 2 Kirchhoff berbeda halnya dengan hukum 1 Kirchhoff tadi. Hukum 2 Kirchhoff bunyinya itu adalah jumlah beda potensial atau tegangan pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Beda potensial ini di sini di hukum 2 Kirchhoff, beda potensial itu GGL sama dengan V. Namanya itu beda potensial atau tegangan, yang satunya itu volt. Bunyinya itu diulang sekali lagi, jumlah beda potensial atau tegangan pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Berbeda dengan hukum 1 Kirchhoff tadi. Hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian tertutup, ini rangkaian tertutup. Sedangkan rangkaian terbuka hanya pada hukum 1 Kirchhoff. Kembali ke hukum 2 Kirchhoff. Yang mana dikatakan rangkaian tertutup ini? Rangkaiannya arus mengalir misalnya pada hambatan 1, jumpa GGL atau tegangan, jumpa lagi hambatan, jumpa tegangan atau GGL, sampai gini dia mengalir terus pada rangkaian tertutup. Intinya rangkaiannya tidak terbuka. Itu maksudnya beda dengan hukum 1 Kirchhoff yang barusan ibu jelaskan. Ini ya rumusnya, sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Itu rumus untuk 2 Kirchhoff. Untuk lebih jelas kita perhatikan contoh soal yang pertama. Ada sebuah rangkaian tertutup, titiknya kita misalkan titik A, titik B, titik C, dan titik D. Pada rangkaian tertutup ini diketahui R1-nya, R1-nya itu diketahui 15 ohm. GGL1 4 volt, R2 5 ohm, R3 10 ohm, GGL2 2 volt, GGL3 4 volt. Pertanyaan di sini yang pertama, yang A, I kuat arus pada rangkaian ini berapa? Yang B tegangan antara titik A dan B. 2 item pertanyaan untuk soal yang pertama. Maka langkah pertama untuk bisa menjawab soal tentang 2 Kirchhoff ini, yang pertama adalah kita harus menentukan dulu arah dari rangkaian tertutupnya, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Itu langkah pertama, searah jarum jam atau berlawanan. Boleh pilih salah satunya. Yang kedua, kutub dari GGL atau tegangan ini harus ditentukan dulu. Ini ada seperti halnya baterai. Baterai itu ada kutubnya, ada kutub positif, ada kutub negatif. Kutub negatif itu yang garis pendek, ini negatif. Kalau positif yang panjang, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, sama semuanya. Intinya GGL menandakan dia beda potensial. Kalau di baterai, kutub baterainya ada positif, ada negatif. Udah ya, itu langkah kedua, yaitu menentukan positif atau negatif. Pertama tadi arah jarum jam atau berlawanan, yang kedua positif atau negatif. Udah, itu langsung kita bisa menyelesaikan penyelesaian dari soal 2 Kirchhoff. Kita ikuti sama-sama ya, ibu jelaskan dulu. Ini rumusnya kan kita pakai langsung. Sigma itu maksudnya jumlah. Sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma GGL, ada berapa GGL di gambar ini? Ada
GGL 1, GGL 2, GGL 3. Ada 3 GGL. Ibu mau ambil yang pertama berlawanan jarum jam. Berlawan arah jarum jam. Berarti dari sini ibu ambil. Gini dia. Dari 4 kan? 4. Di sini ada 4 kurang 2. Ibu ambil dari sini. 4. Ini ya, berlawanan arah jarum jam. 4 volt. GGL 3 kurang GGL 2 dari sini. Gini kan? Nah, seperti gambar ini ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi jumpa pertama positif. Berarti GGL 3 positif. Jalan ke sini. Garis pendek kan? Kurang GGL 2. Jalan lagi, cari GGL-nya. Plus 4. Berarti GGL 3 kurang GGL 2 tambah GGL 1 karena jumpa pertama yang positif panjang. Itu dulu. GGL 3 4 kurang 2 tambah 4. Itu sigma GGL-nya. Ditambah sigma I kali R. Ada berapa macam R yang ada di rangkaian ini? Ikutin aja di sini. Boleh ambil 15 duluan juga boleh, 5 duluan juga boleh, 10 duluan juga boleh. Karena itu enggak berpengaruh terhadap plus minusnya, tidak ada positif dan tidak ada negatifnya. Berarti kita ambil sesuai dari sini. 15 tambah 10 tambah 5 itu punya si R. Dibuat kurung karena dia sigma dikalikan I. Karena I kali R, R-nya yang banyak, ada 3 macam. I-nya belum tahu, I ditanyakan pada rangkaian di sini. Berarti 15 tambah 5 tambah 10 kali I. Tadi sesuai dengan arahnya, berlawan arah 4 kurang 2 tambah 4. Nilainya 6 tambah 30I sama dengan 0. 30I sama dengan 6 dipindah luas jadi min 6. Jadi I sama dengan min 6 per 30. Sama-sama dibagi 6, jadinya 1/5 ampere. Jadinya min 6 per 30 nilainya min 1/5 ampere. Min jawabannya, tidak ada arus yang nilainya min. Min itu menandakan, tanda min itu arah yang kita ambil tadi di awal adalah berlawanan arah jarum jam. Tanda min berlawanan arah jarum jam, seperti itu. Karena kita ambil tadi langkah pertama berlawan arah jarum jam, makanya dapatnya arusnya min 1/5 ampere. Min itu nggak pengaruh nak ya, cuman tandanya saja, tanda kita ambil. Oh, saya Bu nggak mau ambil berlawan arah tapi searah jarum jam, boleh, silakan. Berarti kita balik arahnya, berarti plus minusnya berubah nantinya. Gini, seperti ini tadi Ibu ambil. Kita lihat di sini ya. Langkah kedua, apakah sama nggak I dapatkan 1/5 kah atau berbeda? Dari sini, kalau kita berlawan arah jarum jam seperti ini, kita ambil dari sini ya GGL pertama. Ini seperti ini. Berarti duluan dapat min 4. Jalan lagi GGL yang berikutnya, dapat plus 2. Jalan lagi min 4. Ya, tambah R semuanya sama kayak tadi 30I. Maka min 4 tambah 2 kurang 4 sama dengan min 6 tambah 30I sama dengan 0. Ya kan? 30I sama dengan min 6 dibawa ke ruas kanan jadinya plus 6. I sama dengan 6 per 30. Sama-sama dibagi 6 1/5. Jawabannya sama. Tadi kita ambil berlawan arah dapatnya min 1/5 ampere. Sekarang kita ambil searah jarum jam, nilainya 1/5 ampere. Tanda I sekarang adalah positif. Kenapa positif? Karena arah kita ambil sekarang berbeda, yaitu searah jarum jam. Itu perbedaannya. Bisa dipahami, Nak? Insya Allah bisa ya. Boleh ambil searah, boleh ambil berlawan arah. Sekali lagi ya, Ibu tekankan langkah pertama untuk menjawab soal 2 Kirchhoff. Langkah pertama, kita misalkan searah jarum jam atau berlawanan. Boleh pilih salah satunya. Kedua, perhatikan kutub GGL-nya atau beda potensial. Positif untuk yang panjang, negatif untuk yang pendek. Selanjutnya langsung kita masukkan ke rumusnya. Sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0.
Terjawab sudah untuk jawaban yang A, I pada rangkaian. I-nya sebesar 1/5. Yang B sekarang, tegangan antara titik A dan B. Ini lihat. Tegangannya di sini. A, B. Dalam sebuah rangkaian, dia harus ada yang namanya tegangan dan hambatan. Ini ada tegangan, ini juga ada hambatan milik si titik A dan titik B. Perhatikan, berarti langsung rumus atau rumusnya biasa, VAB sama dengan min GGL 3 tambah I kali R. Kenapa min GGL 3? Karena kita ambil kan di sini tadi. Kita ambil A ke B karena ditentukan A ke B. Jumpa pertama A ke B, min adalah kutub yang negatif atau garis yang pendek. Min duluan dapatnya, berarti min 4 GGL 3 tambah I yang mana? Kita ambil yang positif aja karena I tidak ada negatif, cuma arahnya saja. Maka kita ambil I nilai yang 1/5 dikali R ini. A titik A ke B adalah R1 15. Min 4 tambah 15 bagi 5 3, dapatnya min 1 volt. Berarti tegangan yang ada di titik A dan ke B sebesar min 1 volt. Gitu. Karena pertanyaan di B hanya tegangan atau beda potensial antara A dan B saja. Karena A ke B, maka duluan jumpa GGL-nya yang garis pendek, maka min duluan. Kalau B ke A, maka jumpa pertama plus karena garisnya panjang, seperti itu. Ya, itu cara mencari tegangan di masing-masing titik. Seperti itu. Mudah kan? Cuman sedikit berbeda saja dengan hukum 1 Kirchhoff. Oke, satu lagi ya, soal hukum 2 Kirchhoff biar lebih mantap dan bisa menyelesaikan soal-soal yang nanti Ibu akan bagikan. Soal kedua, ini rangkaian tertutupnya. Diketahui ada 2 buah GGL, GGL 1, GGL 2, R1 dan R2. Ini kita misalkan R1, ini kita misalkan R2. Sama seperti tadi rumusnya, sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Karena dia tertutup, makanya dibuat 0. GGL kita ambil di sini searah jarum jam dulu. Kita misalkan searah jarum jam, maka dari sini mulainya panjang duluan ke sini ya, gini. Berarti 12 jumpa GGL kedua pendek kurang 3 tambah 6 tambah 3 kali I. 12 kurang 3 9 tambah 9I sama dengan 0. 9I sama dengan plus 9, bawa ke kanan jadi min 9. Maka I di sini min 9 bagi 9 min 1 ampere. Apa artinya di sini? Sama kayak tadi. Sekarang berbeda, arahnya apa? Searah jarum jam. Nilai I sekarang dapatkan min 1 ampere, maknanya itu searah jarum jam yang kita ambil di awal. Silahkan kalian buat sendiri, berlawanan sekarang, berlawanan jarum jam. Nanti arahnya seperti ini sekarang. Boleh ambil dari GGL 2, boleh juga ambil dari GGL 1. Silahkan dicari sendiri, ikuti langkah Ibu dan ikuti langkah yang tadi Ibu jelaskan. Pasti nanti jawaban juga sama. Nilainya ya 1. Enggak min tapi 1 karena berlawanan arah jarum jam. Ini kebetulan pertanyaannya I saja, seperti ini ya. Terakhir, sama juga ini rangkaian tertutup. Diketahui GGL 1 dan GGL 2, R1 dan R2. Langkah juga sama, cari di sini berapa V di R1, berapa tegangan di R1 ini, berapa ditanyakan sama kita. Maka langkah pertama kita harus cari dulu I yang mengalir di sini berapa supaya kita bisa mencari V-nya. Maka I juga sama seperti tadi. Sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita ambil searah jarum jam. Searah jarum jam. Dari sini. Berarti 20. Dari sini tak di bawah ya. 20
jumpa min. 20 kurang 10 tambah 15 tambah 5 kali I. 20 kurang 10 tambah 20I sama dengan 0. 20I sama dengan plus. Jadi bawa ke sini jadi minus. I sama dengan min 10 bagi 20 1/2. Min 1/2 ampere. Ini min atau min 0,5 ampere. Udah, karena pertanyaannya V tegangan di R1, V sama dengan I kali R. V sama dengan I kali R, kira-kira materi apa itu ya? Pastinya materi hukum Ohm. Dasarnya I sama dengan V per R. Karena ditanyakan V, dikalikan silang. V sama dengan I kali R. V di R1, ingat V-nya di R1, maka R-nya kita pakai R1, jangan ambil R2. I-nya mana? I yang sudah dapatkan yang tadi. I-nya sebesar min 1/2. Ketika kita masukkan ke tegangan, min-nya nggak usah, karena min-nya hanya menandakan arah yang kita ambil. Arahnya apa? Searah jarum jam. Ambil 1/2 dari 15, karena R1. 15 bagi 2, 7,5 volt. Maka tegangan yang ada di hambatan 1 sebesar 7,5 volt. Kalau pertanyaan nanti berapa tegangan di R2, kita ganti R1 tadi kita ganti dengan 5 bagi 2, 2,5, seperti itu. Intinya tetap kita harus mencari arus yang mengalir pada rangkaian tertutup ini berapa. Langkahnya seperti yang tadi Ibu jelaskan. Oke, itu beberapa contoh soal mulai dari hukum 1 Kirchhoff sampai dengan hukum 2 Kirchhoff. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dipelajari lebih lanjut, dan ketika nanti Ibu memberikan soal bervariasi bisa semua kalian kerjakan ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah hukum 1 Kirchhoff dia membahas pada rangkaian terbuka. Konsepnya jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Ketika pada cabang rangkaian terbuka yang masuk arusnya misalnya 20 ampere, maka ketika arus yang keluar dari titik percabangan itu juga harus 20 ampere juga. Sedangkan pada hukum 2 Kirchhoff dia membahas pada rangkaian tertutup. Bunyinya apa? Jumlah GGL atau tegangan pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Membahas pada rangkaian tertutup. Cara menyelesaikan soalnya, langkah pertama adalah kita harus menentukan arah putarannya. Yang pertama, apakah searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Boleh kalian pilih salah satunya. Yang kedua, harus memperhatikan kutub GGL-nya, positifkah atau negatifkah. Selanjutnya langsung dikerjakan soal untuk mendapatkan berapa arusnya maupun tegangan yang berlaku pada rangkaian tersebut. Oke, sekian penjelasan dari Ibu Zalwa tentang hukum Kirchhoff. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. That's all for me. Sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.